Baik Ibu, silakan. Kita acara kali ini sudah kita rekam untuk nanti saya bagikan linknya. Silakan dimulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Julianto dan Bapak Ibu semua. Salam kenal. Nama saya Erliana, dosen dari akuntansi perpajakan. Nah, kali ini penelitian saya berkolaborasi dengan Ibu Dr. Dian Widi, dosen dari akuntansi S1. Tema yang akan diambil dalam penelitian ini adalah pengaruh literasi keuangan, perlindungan data, dan cyber security terhadap pengguna financial technology. Lanjut Bapak. Nah ini saya, oke lanjut ya. Kita mengambil latar belakang itu terhadap mahasiswa-mahasiswa Unpam, terutama yang bergenzi. Nah lanjut Pak. Nah, kerangka berpikir di sini adalah mengenai literasi keuangan, perlindungan data, cyber security terhadap pengguna teknologi dalam hal ini mengenai planet behavior theory. Mengambil temanya ya, mengambil apa teorinya. Lanjut Pak. Nah, dari metode penelitian ini kita mengambil data kuantitatif, yaitu di mana kita menyebarkan kuesioner terhadap mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Fakultas Ekonomi sendiri, yaitu akuntansi, manajemen, D4 perpajakan, dan mungkin ada D3 perkantoran. Lanjut, Pak. Dari hasil yang tercapai, ditemukan bahwa, maaf Pak, punten kurang kelihatan saya. Ada jenis kelamin pria dan wanita. Dalam hal ini penyampaiannya mayoritas responden itu adalah wanita. Mayoritas aplikasi fintech yang digunakan adalah e-wallet. Dan responden terbanyak adalah dari D4 perpajakan. Lanjut Pak. Oke, ini dari uji kualitas data dan nilai uji reliabilitas. Di sini nilai kompatibelnya dan nilai multikolernya tidak terjadi multikolerasi sama uji validitasnya adalah valid, Pak. Lanjut. Oke, uji hipotesisnya adalah di mana di sini disebutkan kali kecil ya Pak. Boleh dibesarkan Pak yang hijaunya Pak. Proteksi terhadap pengguna dalam hal ini terhadap fintech bisa ditemukan bahwa generasi muda saat ini memang senang sekali menggunakan yang namanya e-wallet. Oke, lanjut Pak. Oke, dari sini kesimpulan dasaran adalah bahwa literasi karena tidak terpengaruh terhadap pengguna finansial teknologi, terus perlindungan data berpengaruh positif terhadap pengawas finansial teknologi, dan cyber berpengaruh positif terhadap pengguna finansial teknologi. Jadi saran kedepannya dari kami berdua adalah bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis menambah variabel, mungkin nanti tidak hanya di FEB, mungkin nanti akan di fakultas-fakultas yang lain, dan mahasiswa mungkin akan diperbanyak tidak hanya dari Universitas Pamulang, mungkin dari universitas yang lain. Baik Pak, segitu saja. Ada lanjutannya Pak Juli? Ya, oke baik segitu saja presentasi mengenai penelitian dari saya Erliana dengan Ibu Dr. Dian Widi. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Erliana atas Terima waktunya dan kasih Pak Juli. presentasinya. Untuk yang Baik, terima kasih. selanjutnya langsung ya dengan Ibu Nani. Baik, Pak Juli dan Bapak Ibu semua, saya mohon izin boleh live ya Pak Juli ya. Boleh Bu, silakan Punten Bu. Pak, punten Ya Bu, banget. silakan Bu. Maaf lahir batin Pak. Terima Baik Bu, kasih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Oke, terima kasih buat Pak Ibri sama buat rekan-rekan dosen semua. Perkenalkan saya Nani dari Prodi Manajemen. Mungkin sebelumnya saya nanti mau ikutnya Pak Yudi, tapi mungkin saya nanti kayak apa presentasi. Oke, baik. Saya akan. Oke, untuk penelitian internal kami berpengaruh di kerja dan proses jabatan terhadap riset pengembangan dan MPR Jakarta. Saya berdua sama rekan saya, Ana Kuryana, beliau tidak bisa ikut karena lagi ada. Baik, kami lanjutkan lagi.
Kenapa sih latar belakang lapangan pekerjaan ini? Karena pegawai itu kan kenyataannya di Kementerian PUPR sendiri tidak sesuai dengan jadi kayak PPT-nya sedikit jadi nggak bisa dimasukkan tahapannya. Jadi 5 tahun terakhir itu ternyata ada terjadi kinerjanya tuh kurang maksimal gitu. Nah, kami menduga bahwa kinerja kurang maksimal dari Kementerian PUPR itu adanya disiplin kerja yang kurang maksimal dan promosi jabatan juga tidak diterapkan dengan baik. Ya, perbaikan untuk Kementerian PUPR yang melatar belakang. Kami ada rumusan antara pengaruh tadi dan promosi jabatan. Pengaruh antara sebenarnya ada promosi jabatan pegawai kita khususnya dan pengaruh antara dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Direktorat Pangan Kawasan Permukiman Kementerian dan Komunikasi Jakarta, dan yang ketiga pengaruh Papua. Kita ada kinerjanya pegawai adalah yang dapat oleh seseorang atau kelompok orang dalam sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan organisasi secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral. Kemudian kita juga variabel disiplin kerjanya yaitu perilaku seseorang yang sesuai dengan peraturan prosedur kerja yang ada. Disiplin adalah sikap, tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan dari organisasi baik tertulis variabel variabel. Oke. Di tingkatnya tapi menggunakan penelitiannya kemudian populasi yang digunakan yaitu 100 orang karyawan dan PUPR kita jadikan menggunakan teknik samplingnya sampling jenuh, jadi sampelnya yang digunakan adalah totalnya 100 responden. Kemudian menggunakan kualifikasi dan hasilnya terdapat pengaruh disiplin terhadap kinerja pegawai kawasan pemukiman Kementerian PUPR itu dengan nilai 3,1 dan 4 dan 0,05 dan determinasi disiplin kerja terhadap kinerja yaitu 85,3% dan sisanya 14,7% itu orang dan itu dari 1,4 bisa dari 1,1 tahun signifikasinya 0,001. Kemudian determinasi promosi jabatannya terhadap kinerja kan 49,3 dan sisanya 50,% dipengaruhi oleh faktor lain. Terdapat pengaruh disiplin kerja dan promosi jabatan pada kinerja pegawai pengembangan kawasan pemukiman dengan PF 291 lebih besar dari F tabel 3,10 probabilitas signifikasi 0,5 determinasi dan posisi jabatan dalam bidang kompetisi. Dan nah, apa ininya PPT-nya sedikit karena saya lagi jauh. Aja mungkin. Baik, terima kasih Bu Nani. Mungkin dari Bapak Ibu yang lain ada yang ditanyakan? Atau cukup? Cukup Pak, lewat aja Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Nani atas presentasenya. Kita langsung lanjut aja ke Bapak Ade Yusuf. Silakan Bapak Ade. Baik. Bapak saya mohon izin kami mundur ya Pak. Iya, silakan Bu. Untuk linknya nanti saya share di grup WhatsApp grup 4 ya. Siap Pak Yuli. Ya. Terima kasih rekan semua. Iya, salam.
Baik, yang terhormat Bapak Yulianto, perkenalkanlah, ini PPT-nya dari saya apa dari Bapak? Atau saya Langsung mesti share dulu? langsung bisa Pak kalau memang bisa share. Oh, kalau Ya, gitu saya share dulu ya ya. Pak, sebentar Baik Pak. Pak, silakan. Sudah Pak, sudah masuk Pak, ya. Sudah Pak, sudah masuk, silakan. Baik, yang saya hormati Pak Setio, perkenalkan saya ingin menyampaikan PPT saya. Ya, yang pertama latar belakang yaitu persaingan bisnis. Sebentar Pak, karena saya di room deh. Pak Setio, saya tetap ditinggalkan dulu ya Pak Setio ya. Maaf Pak, saya di room sebelah. Ya, baik Pak, ini latar belakang itu persaingan bisnis di era modern ini sangat ketat ya, di mana kita ini perusahaan ini dituntut harus bisa memenuhi kebutuhan konsumen ya, layaknya unggul. Nah, bentuknya ini bisa berupa penetapan harga yang kompetitif, bisa berupa kualitas pelayanan yang baik serta kualitas produk yang berkualitas ya, serta distribusi yang tepat. Nah, untuk mencapai strategi yang telah ditetapkan oleh perusahaan, maka dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pemimpin perusahaan ini, dalam hal ini yaitu para manajer ya, ini harus bekerja dalam sebuah sistem yang ada ya pada proses perencanaan strategi. Nah, kemampuan dan keunggulan perusahaan. Nah, dalam hal ini ya Pak ya, Pak Donat Madu Cianjuang ini sebagai produsen donat nih belum dapat memberikan harga yang kompetitif, ya pelayanan yang prima, nah kepada konsumen secara maksimal, serta kualitas produk yang baik dan ukuran donat yang tidak memiliki standar. Nah, adapun rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat pengaruh harga terhadap keputusan pembelian pada toko donat madu Cianjuang cabang Parung. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian pada toko donat madu Cianjuang cabang Parung. Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada toko donat madu Cianjuang cabang Parung. Nah, yang keempat, apakah terdapat pengaruh harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk ya ini secara simultan terhadap keputusan pembelian pada toko donat madu Cianjuang cabang Parung. Ya, ini untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui pengaruh harga terhadap keputusan pembelian. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga untuk mengetahui pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian. Yang ketiga, yang keempat ya untuk mengetahui pengaruh harga, kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan terhadap keputusan pembelian. Nah, kalau dari teorinya, landasan teori, ya saya ini memakai teori dari Sakti dan Maria, ya yang dimana bukunya yang dicetak tahun 2016 pada halaman 32, yaitu harga ini adalah sejumlah uang yang dikenakan atas suatu produk atau jasa atau total nilai yang konsumen harus tukar untuk keuntungan dan memiliki barang atau jasa tersebut. Nah, sedangkan indikatornya ini menurut Kotler dalam jurnal Guna, yaitu pertama keterjangkauan harga produk, yang kedua kesesuaian harga dengan kualitas produk, ya, yang ketiga yaitu daya saing harga produk, yang keempat kesesuaian harga produk. Nah, sedangkan keputusan pelayanan ya, menurut teori Ciptono ini menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan upaya pemenuhan kebutuhan yang dibarengi dengan keinginan konsumen serta ketepatan cara menyampainya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Nah, sedangkan indikatornya yaitu menurut Kotler ini berwujud empati, cepat tanggap, keandalan, dan kepastian. Nah, sedangkan kualitas produk ya menurut teorinya Kotler dan Armstrong, yakni kualitas produk adalah kemampuan produk untuk menampilkan fungsi. Hal ini termasuk waktu kegunaan dari produk
keandalan, kemudahan dalam menggunakan dan perbaikan dan nilai-nilai yang tepat. Sedangkan indikatornya yaitu kinerja, fitur, keandalan, kesesuaian dengan spesifikasi. Yang kelima yaitu daya tahan. Sedangkan keputusan pembelian menurut Kotler ya adalah tahap proses yang dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian produk. Nah, indikatornya ini pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Nah, ini kerangka berpikirnya yaitu ini dia X1-nya harga, kualitas pelayanan, kualitas produk, dan keputusan. Nah, dalam ini metode penelitian ya saya ini memakai penelitian kuantitatif, teknik penggunaan data itu data primer dan data sekunder. Nah, uji instrumen data yaitu dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik ya, undescriptive, metode kuantitatif, dan penguji hipotesis. Nah, dalam ini populasi yang saya pakai yaitu 3.263. Nah, sampelnya itu sebesar setelah dihitung dengan rumus Lovin, terjadilah dengan tingkat margin error 10%. Nah, terdapat ketemulah itu 99. Nah, ini saya bulatkan menjadi 100. 99,079 saya bulatkan ke atas saya 100. Nah, dari uji validitas dari harga ini semuanya valid karena R hitung ini lebih besar pada R tabel. Begitu juga dengan uji validitas variabel kualitas pelayanan ya, di mana R hitung ini lebih besar daripada R tabel. Ya, begitu juga dengan kualitas produk ya, di mana uji validitasnya R hitung lebih besar daripada R tabel, begitu juga dengan variabel keputusan pembelian. Nah, sedangkan uji reliabilitasnya yaitu ini dia ya ternyata reliable karena Chromebus alpha lebih besar daripada standar Chromebus alpha, yaitu harga ini 0,692, kualitas pelayanan 0,960, sedangkan kualitas harga ini maaf saya tulis kualitas produk ya 0,850, sedangkan keputusan pembelian 0,641. Nah, sedangkan dari uji asumsi klasik didapatkanlah yaitu 0,200. Ini normal karena di mana teorinya mengatakan bahwa signifikan lebih besar daripada 0,05. Nah, sedangkan uji multikonoritas dilihat bahwa harga variabel harga nilai toleransinya yaitu 0,630, sedangkan kualitas pelayanan sebesar 0,720, sedangkan kualitas produk 0,776 ya, di mana ketiga nilai tersebut lebih dari 0,10. Nah, dari uji asumsi klasik ya, berdasarkan dari uji asumsi klasik ya dengan model ini tidak uji autokorelasinya ini tidak terjadi autokorelasi ya dengan Dolby Watson. Nah, sedangkan untuk heterodisitasnya ini didapatkan bahwa nilai probability-nya sebesar 0,828 untuk kualitas variabel harga, sedangkan untuk kualitas pelayanan yaitu sebesar 0,148 dan untuk kualitas produk sebesar 0,396. Nah, di mana ketiganya ini signifikannya lebih besar daripada 0,05. Nah, sedangkan untuk analisis regresi linear bergandanya ini didapatkan yaitu Y-nya 9,035. Nah, untuk X1-nya yaitu 0,401, sedangkan untuk X2 0,108 dan X3-nya 0,118. Nah, sedangkan untuk analisis koefisien korelasi secara simultan ini didapatkan yaitu R square-nya itu 0,622. Nah, ini dikatakan dalam kategori kuat. Nah, untuk koefisien determinasinya secara simultan ya ini bisa dilihat bahwa semuanya sebesar itu 38,7. Nah, jadi
61,3-nya yang 61,3-nya ini dipengaruhi oleh variabel dari yang lain. Nah, ini hasil uji T-nya ya, di mana uji T secara parsial didapatkan bahwa uji T untuk T hitungnya itu 7,175, sedangkan T tabelnya 1984 ya. Hal ini diperkuat dengan nilai P value ya sebesar signifikannya 0,05 ya, jadi bisa dikatakan terdapat pengaruh secara parsial. Begitu juga dengan variabel kualitas pelayanan, bila dilihat itu dari ujinya melalui SPSS, ini T hitungnya 4,819, nah T tabel yaitu 1,98. Nah, ini juga bisa dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan. Ya, begitu juga dengan variabel kualitas produk, ya, dan secara simultan. Nah, ini kesimpulan. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis data yang dilakukan, dalam hal ini peneliti mengenai harga dan promosi terdapat terhadap keputusan pembelian. Pada ini penulis dapat menarik beberapa kesimpulan. Ya, yang pertama harga yaitu X1, X2 dan X3 ini berpengaruh signifikan ya, berpengaruh terhadap Y. Dengan hasil uji hipotesis ya diperoleh persamaan di regresi berganda. Nah, ini juga diperkuat dengan probability signifikannya yaitu 0,00 0,5 R square-nya, koefisien determinasinya. Nah, sedangkan ininya 0,38,7. Ini dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas produk ini berpengaruh. Nah, 61,3-nya ini dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti. Nah, artinya ini terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara harga, kualitas pelayanan, dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada Donat Madu Cihanjuang. Nah, kalau dari saran, ya, ini saya selaku peneliti, ini pada variabel harga ini, di mana dalam kuesioner pernyataan nomor 2, ya, yang di mana dikatakan harga sesuai dengan kemampuan, di mana ini hanya mendapat atau mencapai rata-rata skor ini sebesar 3,94 ya. Untuk gimana ini untuk lebih baiknya ini perusahaan perlu mengevaluasi keseluruhan dari persaingan harganya ya untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki harga yang masih bagus dan terjangkau. Untuk variabel kualitas ini yang terlemah ini pada skor pertanyaan nomor 2 yaitu pelayanan petugas selalu baik. Nah, ini ternyata petugas di sana itu tidak begitu baik ya, karena dalam memberikan informasi ini terhadap konsumen ini kurang akurat. Ya, pada variabel kualitas produk ini yang terlemah ini pada nomor 1 yaitu kualitas rasa dan produk tidak sesuai dengan selera. Karena rasanya itu di sana itu tidak ada standar. Kalau karena saya bekerja di hotel, kalau di hotel itu ada namanya standar resipi. Bila siapa yang memasak si A, si B, si C, itu standar resipinya sudah ditentukan. Sumpama, contohnya dalam membuat 10 donat, itu berapa tepung yang dipakai, berapa gram, air yang dipakai berapa mililiter atau berapa. Jadi biar bentuk rasanya itu sama. Nah, yang keempat, pada variabel keputusan pembelian, ini yang terlemah itu pada nomor 2, yaitu konsumen ini memperoleh informasi terkait produk ya, ini kurang lengkap dalam memberikan informasinya. Demikian yang bisa saya Baik. Yang saya sampaikan Pak, ini mohon maaf, mungkin ada yang bisa ingin ditanyakan Pak? Ya, mungkin dari saya sih tidak ada, Pak. Mungkin dari yang lain ada yang ingin dikomentari. Tapi jika tidak, Mungkin terima kasih Pak Ade karena sudah menyampaikan hasil risetnya. Semoga hasil risetnya bisa bermanfaat, terutama di tempat yang Bapak riset.
Lanjut ya baik Pak, dengan yang terima lain. kasih. Saya mesti ke sebelah ya Pak. Baik, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Ade. Kita lanjut ke Bu Neneng Hoiriah. Ada Bu Neneng? Ada Pak. Atau perwakilannya? Kebetulan saya perwakilan dari Oh Bu iya, baik. Neneng. Baik Bu Christine, silakan Bu Ya. Christine. Izin saya screen ya. Pak Baik, Ade Bu. permisi ya Pak ya. Iya Pak, Bu, maaf Bu ya, ini Bu, sebentar Bu saya lagi ini nih. Ya baik Aduh. Pak. Silahkan. Nah, maaf Bu Christine, sebentar Bu Christine. Sudah Bu? Baik Pak, terima kasih. Mohon izin Iya, sebentar. masih Bu Christine. Oke, mohon maaf Bapak Ibu sudah bisa terlihat share screen-nya? Sedang proses Bu. Sedang prosesnya. Ya. Oke. Sudah bisa terlihat Pak? Di saya belum, di Bapak Ibu yang lain mungkin? Nah ini sudah Bu, silakan Bu. Oke. Sudah Baik. kelihatan. Sudah ya. Oke, baik. Terima kasih Pak atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Christian Prestari Kalukito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi Pak Yulianto. Saya izin untuk memberikan diseminasi tentang penelitian saya dengan Ibu Neneng Hoiriah dengan berjudul pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk periode 2012 sampai dengan 2021. Oke, mohon maaf sebentar. Sini ada overview kami, yaitu ada latar belakang, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, objek dan metode penelitian, kemudian ada model penelitian, pembahasan, dan kesimpulan. Kemudian latar belakang kami adalah hutang lancar yang cenderung meningkat dibandingkan dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh PT Pelangi Indah Canindo Tbk periode 2012 sampai dengan 2021. Kemudian tingkat hutang yang semakin tinggi dan berdampak buruk bagi perusahaan dan menandakan beban bunga perusahaan akan semakin besar dan mengurangi keuntungan. PT Pelangi Indah Canindo juga belum maksimal dalam mengelola laba investasinya, karena memang kita lihat laba investasinya itu cenderung lebih rendah daripada pengelolaan tingkat asetnya, begitu Pak. Dan di sini ada rumusan masalah. Oke. Rumusan masalahnya adalah apakah current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk periode 2012 sampai dengan 2021. Kemudian yang kedua adalah apakah debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk periode 2012 sampai dengan 2021. Dan apakah current ratio dan debt to equity ratio secara simultan berpengaruh signifikan terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk periode 2012 sampai dengan 2021. Mohon maaf ini Bapak Ibu, kita ada typo kesalahan sedikit. Seharusnya 2021 bukan 2022. Untuk tujuan penelitian itu ada untuk mengetahui pengaruh current ratio terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2012 sampai dengan 2021. Dan yang kedua adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh debt to equity ratio terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2012 sampai dengan 2021. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debt to equity ratio secara simultan terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2012 sampai dengan 2021. Adapun objek dan metode penelitian, objek penelitian ada current ratio, debt to equity ratio, dan return on equity. Populasi yang kami gunakan adalah laporan keuangan perusahaan PT Pelangi Indah Canindo Tbk dan sampelnya adalah laporan keuangan PT Pelangi Indah Canindo Tbk tahun 2012 sampai dengan 2021 berupa laporan neraca dan laporan laba rugi per 31 Desember.
Kemudian ada model penelitian. Model penelitian di sini ada variable dependent yang kami gunakan dengan variable current ratio dan debt to equity ratio sebagai variabel X2 dan current ratio sebagai variabel X1. Dan ada variabel independent sebagai variabel Y, yaitu return on equity. Kita menggunakan ada uji statistik deskriptif. Yang keempat ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Dan yang terakhir ada uji hipotesis berupa uji T dan uji F. Kemudian langsung ke hasil pembahasan kami yaitu uji hipotesis berupa uji T. Uji T hipotesis yang pertama adalah pengaruh current ratio X1 terhadap return equity atau Y. Dari hasil perhitungan uji T di atas dapat diketahui T hitung kurang T-table atau 1,037 lebih kecil dari 1,895 dengan nilai signifikan dari variabel current ratio atau X1 sebesar 0,334 lebih besar daripada 0,05 atau 5%. Maka dapat disimpulkan H0 diterima dan H1 ditolak. Artinya secara parsial variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Kemudian pembahasan uji hipotesis atau uji T yang kedua, yaitu hipotesis kedua pengaruh debt to equity ratio terhadap return on equity. Dari hasil perhitungan uji T di atas dapat diketahui T hitung lebih besar daripada T-table dengan hasil 2,940 lebih besar daripada 1,895 dengan nilai signifikan dari variabel debt to equity ratio atau X2 sebesar 0,0022 lebih kecil daripada 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan H0 ditolak dan H2 diterima. Artinya bahwa secara parsial variabel debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Yang terakhir adalah pembahasan uji hipotesis atau uji F. Uji hipotesis yang ketiga adalah pengaruh current ratio dan debt to equity ratio terhadap return on equity. Hasil uji F sebesar 10,807 F-table dan nilai signifikan 0,007. F-table dapat dilihat pada F-table statistik. Pada tingkat signifikan 0,05 dengan rumus DF sama dengan K dikurang 1 sama dengan DF1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, dan DF2 N dikurang K. Maka F-table sebesar 4,74 sehingga F hitung lebih kecil daripada F-table. Sorry, ini harusnya lebih besar ya. Ada typo sedikit, Pak. Jadi hasilnya adalah 10,807 lebih besar daripada 4,74 dan nilai signifikan diterima, artinya secara simultan current ratio dan debt to equity ratio secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan terhadap return on equity. Kesimpulan yang kami ambil adalah current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Janindo Tbk. Berikut hasil penelitian diketahui nilai probabilitas dari current ratio sebesar T hitung lebih kecil daripada T-tabel, yaitu 1,037 lebih kecil daripada 1,895 dengan nilai signifikan dari variabel current ratio atau X1 sebesar 334 lebih besar dan dengan taraf signifikan atau 5%, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel current ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Kemudian ada debt to equity ratio berpengaruh terhadap return on equity pada PT Pelangi Indah Janindo Tbk. Dari penelitian di atas dapat diketahui dari nilai probabilitas debt to equity ratio adalah T hitung lebih besar daripada T-tabel dengan hasil 2,940 lebih besar daripada 1,895 dengan nilai signifikan dari variabel debt to equity ratio sebesar 0,22 lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa debt to equity ratio berpengaruh signifikan terhadap return on equity. Dan yang terakhir adalah current ratio dan debt to equity ratio secara bersama-sama
berpengaruh terhadap return equity pada PT Pelangi Indah Janindo. Hal ini dibuktikan dengan F-tabel sebesar 4,74 sehingga F-hitung lebih besar daripada F-tabel, yaitu 10,807 lebih besar dari 4,74 dengan nilai signifikan sebesar 0,007 lebih kecil daripada 0,05 atau 5%. Maka hasilnya adalah berpengaruh secara simultan, yaitu variable current ratio terhadap return on equity. Oke. Selesai sampai di sini diseminasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu yang sedang ikut dalam forum room 4. Silakan jika ingin ada pertanyaan. Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau lanjut? Oke, tidak ada sepertinya Bu ya. Baik, Terima kasih sudah ya. terima kasih waktunya Pak. Izin mohon tutup share screen-nya ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih Bu Christine atas presentasinya yang baik. Semoga hasil risetnya bisa bermanfaat buat masyarakat sekitar. Dan kita lanjutkan ke Pak Safik. Baik, Pak. Bapak mau saya share bantu? Iya betul Pak. Baik Pak, sebentar saya buka dulu. Nah, silakan Pak. Dibesarin Pak. Atau gini deh Bu, Ibu bacakan aja nggak apa-apa. Saya dibesarin Pak, bisa di screen-nya. Ya. Bentar, sudah kelihatan Pak? Belum? Sudah, maksud saya dibesarin Pak biar. Oke, baik. Soalnya banyak gambar. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yuli, teman-teman sekalian yang masih menyimak. Mohon maaf, penelitian saya mungkin sedikit berbeda dengan teman-teman. Ini ruang lingkupnya juga manajemen, cuma bukan manajemen fokus pada marketing, SDM dan lain-lain ya. Ini jadi manajemen secara umum yang kebetulan berkaitan dengan yang saya lagi jalankan ya. Judulnya adalah Strategi Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Kota Tangerang Selatan dalam Penerapan Smart Mobility dengan Metode PROMITI. Lanjut Pak. Ya, ini outline-nya ya, latar belakang, permasalahannya, fenomena, pertanyaan penelitian, tujuan manfaat, kajian pustakannya itu Smart City, Smart Mobility, Perencanaan Transportasi Wilayah dan Pengembangan Wilayah, metodologi, hasil penelitian, dan simpulan saran. Lanjut Pak. Nah teorinya ini buat teman-teman ya, nanti kalau ambil teori kita bisa lihat dari jurnal ya, kalau bisa jangan dari buku, tapi kalau buat fenomena boleh dari sini, dari World Urbanization Prospect, WUP, populasi perkotaan dunia melebihi pedesaan tahun 2007. 50% dari populasi dunia tinggal di daerah perkotaan dan diperkirakan akan meningkat menjadi 66% pada tahun 2050. Ya. Tumbuh dan berkembangnya sebuah wilayah perkotaan baru, tempat limpahan urbanisasi, suburbanisasi, yaitu pertumbuhan ekonomi dan padan penduduk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ini menurut Kristiadi et al. Tahun 1999. Nah, menurut Zong ini tahun 2019, urbanisasi juga disertai dengan peningkatan pergerakan dan perjalanan komuter yang lebih lama. Distribusi kendaraan kesempatan kerja yang tidak merata secara spasial menyebabkan adanya perbedaan yang penting dalam jarak perjalanan antara daerah dan perkotaan dan pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota di setiap kota bergantung pada jaringan transportasinya, perencanaan transportasi, inovasi dalam perencanaan dan pengembangan transportasi. Nah ini menurut Faruk ya, jadi transportasi telah terjadi pada tantangan yang muncul memberikan tekanan pada pengembang dan perencana untuk membarui alat yang digunakan mereka. Lanjut Pak. Nah di sini ada sedikit beberapa fenomena ya, seperti Tangsel ya, udah 10 tahun tapi angkutannya tidak pernah berubah gitu ya. Di Smart City di sini menurut Suryadi merupakan pengembangan keilmuan dari masyarakat itu sendiri sebagai tanggapan untuk menciptakan lingkungan yang baik dengan lebih bersemangat dalam berpartisipasi mendukung kemajuan melalui terciptanya jaringan infrastruktur untuk aktivitas sosial dan bisnis. Ya kita bisa lihat di Tangsel, Tangerang tuh hebat ya, udah Smart City, tapi dia lupa ternyata infrastruktur transportasi nggak dipersiapkan gitu ya. Di sini ada Smart Mobility menurut Bilones 2021 ya. Konsep pengembangan kota sebagai bagian dari konsep Smart City merupakan konsep pengembangan transportasi berbasiskan pada teknologi informasi
dan komunikasi yang diharapkan melalui teknologi informasi pelayanan transportasi publik dengan dapat mudah, aman, nyaman gitu ya. Terus layanan mobilitas diperlukan untuk memberikan alternatif yang bebas kemacetan, ramah lingkungan, dan berlanjutan bagi penduduk dan pemerintahan. Dengan solusi mobilitas cerdas ini dapat memiliki keuntungan. Lanjut Pak. Nah di sini lihat pertumbuhan penduduk Tangsel luar biasa teman-teman ya. Jadi orang Tangsel ini saya pernah jadi sampai sekarang staf ahli di Bapeda Tangsel ya. Dia nggak ngurusin transportasi, nggak ngurusin pertumbuhan penduduk, yang diurusin perumahannya aja. Akhirnya dia nggak tahu nih nanti pada tahun 2050 atau 2000, nggak usah 2030 tuh penduduk Tangsel tuh udah sekarang aja pertumbuhannya udah hampir 3%. Lanjut Pak. Di sini ada kepadatan penduduknya juga, lihat. Mungkin teman-teman yang di Tangsel lah ya udah tahu lah. Itu kan kita limpahan dari Jakarta dan daerah-daerah lain kan. Di sini kalau Bapak lihat di spasial, gambar spasial semakin gelap itu semakin padat. Di sini di peta. Lanjut Pak. Nah di sini pertumbuhan penduduk mobil nih. Yang Bapak Ibu sekalian selalu pakai mobil, ke Alfa dekat aja pakai mobil. Lihat ini pertumbuhannya luar biasa ya, sampai merah tuh. Apalagi kalau dilihat di sini, lanjut Pak. Jumlah kendaraan Tangsel melebihi Banten. Itu yang lebih parah lagi. Jadi lucu ya, Tangsel lebih banyak dari seluruh Banten. Tuh lihat. Lanjut Pak. Nah ini kalau lihat ya Bapak di sini tahu lah ya, namanya angkot di Tangsel itu parah lah ya, bisa lihat dah. Kemacetan ya di mana-mana, termasuk di kampus kita ya. Kampus kita juga kalau lihat angkotnya semua tetanus. Jadi semuanya pada bawa kendaraan sendiri ya. Masyarakat menggunakan kendaraan pribadi karena fasilitas angkot tidak memadai baik dari kondisi kendaraan, trayek, pelayanan, dan keamanan. Lanjut Pak. Nah ini yang sangat menyedihkan juga ya. Yang paling parah Tangsel Pak. Tangsel, jadi Tangsel itu nggak ada yang namanya Jaklingko, nggak ada angkot baru Depok nih, semua kota-kota udah beramai-ramai ya memperbarui di angkot, tapi di sini nggak. Lihat angkot Tangerang aja ini Banteng udah ada, cuma Tangsel aja yang tetanus ya angkotnya. Jadi kalau Bapak, saya udah coba nih, ya, saya udah coba tuh naik dari Ciputat ke rumah saya di BSD, itu nyampenya 2 jam, terus nggak pakai rem tangannya blong ya. Lanjut. Nah ini juga Depok, Tangerang Selatan. Saya Tangsel punya 5 bis ini Pak, bus anggrek ini nggak bisa dijalin Pak, rusak semua. Ya. Nah ini di Bogor udah ada, Tangerang udah ada, Depok apalagi, Pakuan Bogor juga udah bagus. Lanjut Pak. Nah ini Smart City nih, kita juga skornya paling rendah Tangsel ya, dibandingkan dengan, kita lihat dari tingkat improvementnya aja. Jadi katanya smart, tapi ternyata paling rendah tingkat improvementnya itu Tangsel. Ya. Nah di sini dihitung dengan baseline bobot ini oleh Kominfo ya. Ada output, ada outcome, ada impact-nya, ada semua ini udah diukur. Lanjut. Ya ini urgensi pengukuran ya, Bapak-bapak tahu sendiri ya, tingkat penerapan pasti ya transportasi ya. Hubungan bobot antara smart mobility dengan perencanaan wilayah. Terus kebijakan dalam smart mobility ya, berarti orang bikin perumahan tapi nggak disiapkan transportnya apa gitu kan. Lanjut. Nah sekarang untuk penelitian ini bagaimana strategi kebijakan perencanaan dan pengembangan kota Tangerang Selatan dengan smart mobility. Lanjut Pak. Menganalisa, merancang model strategi kebijakan perencanaan dan pengembangan kota Tangerang Selatan dengan smart mobility. Lanjut. Nah ini manfaatnya udah pasti Pak buat kota Tangsel, buat masyarakat juga. Terus bagaimana rekomendasinya apa nanti, strateginya apa gitu. Lanjut Pak. Nah ini ruang lingkupnya ya, di sini ada unit analisis, ada Tangsel, di sini ada beberapa variabel ya, smart city, smart mobility, perencanaan wilayah dan pengembangan wilayah. Lanjut Pak. Nah ini Pak, penelitian itu harus ada riset gap dan novelty. Ya, ini yang teman-teman selama ini nggak pernah jalanin, akhirnya punya mahasiswa di copy, dibawa ke forum kayak gini gitu ya. Nah sebelum melakukan itu kita harus melakukan network visualization, dicek dulu mana yang kira-kira ada riset gap dan novelty-nya. Ini kita menggunakan force viewer. Ya, nanti kita bisa sharing bagaimana menggunakan force viewer sehingga penelitian itu tidak bertumpuk. Jadi kalau udah terlalu banyak penelitiannya, warnanya itu merah Pak. Jadi ketika kita masih kuning, jarang jaring-jaringnya, networknya, berarti itu belum banyak diteliti. Lanjut Pak. Nah ini kebaruan namanya novelty ya. Kalau warnanya ke kuning berarti dia
tahun 2018 tuh udah banyak udah diteliti. Kebanyakan di 2016 warnanya biru. Di sini bisa kelihatan. Jadi kita ketika meneliti gunakan yang paling baru gitu. Ya. Lanjut Pak. Nah ini tentang namanya density visualization. Jadi seberapa padat itu penelitian bisa dilihat dari sini Bapak Ibu nih. Kalau kuning berarti udah banyak. Tapi kalau meredup ke biru hijau itu banyak yang bisa diteliti. Apalagi warnanya remang-remang. Lanjut. Nah ini metode penelitiannya observasi riset, kualitatif, pengumpulan data, dan data analysis. Menggunakan multi kriteria decision analysis PROMITI. Ya ini dari Eropa ya, jadi jarang dipakai. Even profesor-profesor Indonesia aja masih jarang menggunakan ini. Lanjut. Nah ini tahapannya ya. Sini ada model, perencanaan, ada masalahnya, ada data, penentuan opsi alternatif dan kriteria indikator, matriks putusan, skenario, ada bad indikator ya. Jadi nggak semua indikator itu bagus ya Pak. Kalau perlu dibuang gitu kan. Di sini ada menentukan fungsi preferensi dan outranking. Ada di ranking. Jadi kebijakan itu ranking mana yang lebih dulu harus dilakukan gitu. Lanjut. Nah, di sini tujuannya menganalisa dan lanjut Pak Yuli. Ya, di sini ada strategi kebijakannya, datanya primer ya, wawancara FGD, 7 orang informan atau stakeholder. Teknik analisisnya menggunakan multi kriteria decision making analysis MCDA. Softwarenya PROMITI. Nanti outputnya atau keluarannya adalah model kebijakan. Lanjut Pak. Lanjut lagi di gambar ada pembahasan. Ini kota Tangsel ya lokasinya. Lanjut. Nah ini model strateginya nih. Nah ini ada poin-poinnya di grup discussion Pak. Lanjut. Lanjut Pak. Lanjut. Nah ini grup discussion. Nah ya stop sini Pak. Yang tadi Pak sebelumnya. Nah, ini grup discussion. Jadi kalau grup discussion itu Bapak Ibu bukan berarti harus dari kata-kata aja narasi. Tapi juga bisa digunakan yang namanya bobot. Jadi harus dibobot Bapak Ibu. Jadi walaupun dia kualitatif bisa juga berupa kuantitatif. Nah, lanjut. Nah, di sini ada pembobotan juga nih. Misalnya informan akademisi dia kasih poin berapa gitu kan. Dinas Perhubungan berapa. Nanti dari bobot inilah akan lanjut dimasukkan ke dalam data entry PROMITI. Lanjut Pak Yuli. Nah ini di namanya PROMITI ada gampang ngerjainnya Bapak asal mau belajar tinggal dimasukin bobot-bobot yang tadi hasil FGD dan wawancara nanti lanjut Pak akan keluar hasilnya. Nah ini namanya PROMITI partial ranking. Jadi ranking apa aja sih yang harus dilakukan kebijakannya misalkan yang paling atas kenyamanan misalnya trayek transportasi, ketersediaan angkot misalnya, jadwal transportasi misalkan. Nah ini jadi ada skala prioritas. Lanjut Pak. Nah ini juga complete ranking. Jadi mana dulu sih yang harus dikerjakan gitu kan. Jadi nggak asal harus ini dulu ada dari hasil FGD itu akan keluar ranking ini namanya PROMITI second complete ranking gitu. Lanjut. Nah di sini adalah PROMITI network. Ini adalah SOP atau apa yang harus dilakukan dulu, jalurnya kemana ada dikasih tahu di sini networknya. Apa dulu? Ini ada bobotnya juga. Jadi walaupun dia kualitatif, sebetulnya ada data kuantitatif dan pengukurannya gitu. Lanjut. Nah ini namanya PROMITI Rainbow. Jadi kalau yang warna kuning itu berarti ada aspek-aspek misalnya sosial, teknis, kelembagaan. Nah kalau yang di bawah ini ketersediaan tadi angkot. Jadi ini merupakan alat-alat kebijakan namanya. Jadi si kita pemerintah ataupun pihak ketiga tahu apa yang harus dilakukan gitu. Lanjut. Nah, ini namanya PROMITI GAIA Geometrical Analysis for Interactive Aid. Jadi dikasih tahu tujuannya mana dulu nih yang harus dikerjakan, bagian teknis dulu kah, kelembagaan atau sosial gitu ya. Nah, di sini juga ditentukan. Jadi wawancara itu nggak cuma asal ngomong tapi dibuktikan dengan data. Nah, ini namanya lanjut Pak. GAIA web. Ini bisa kelihatan nih mana yang paling besar ya. Yang perlu diperhatikan misalnya di Tangsel. Yang paling besar di sini ada ketersediaan transportasi publik yang sangat menyedihkan misalnya di Tangsel itu kan. Terus keamanan gitu kan. Kan kalau lihat angkotnya kita lepas anak kita, anak-anak sekolah gitu kan ngeri kan kayak gitu ya. Lanjut Pak. Nah, ini di sini rankingan atau
peringkat kebijakan yang dilakukan. Nah, ketersediaan transportasi publik, keamanan, ini tadi urutan-urutannya sampai penggunaan sepeda ya. Jalan sepedanya udah dibuat tuh, tapi masih di sekitar Bintaro, tempat-tempat yang elit ya, BSD. Tapi di sekitar Tangsel, kalau kita naik sepeda ditabrak atau ditabrak orang jalan, atau ditabrak sama warung, atau ditabrak sama angkot gitu ya. Lanjut Pak. Nah ini operasionalnya ya, operasional yang tadi. Lanjut Pak. Nah ini kebijakan apa aja yang diambil gitu ya. Lanjut, ini kesimpulannya nih. Jadi pada saat ini belum tersedia angkutan kota yang memadai, itu pasti ya. Terus angkutan bus ini jarang melintas. Jadi yang punya pemerintah akhirnya masuk ke kita nih. Kita menggunakan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerahnya nggak ada kontribusinya gitu. Ya, kayak public transport seperti kereta kan udah sangat bagus ya. Tapi untuk ke daerah dalamnya kita nggak nyiapin. Nah, ini simpulan yang kedua, lanjut Pak. Nah, ini sebetulnya lihat dari apa? Nah, variabel-variabel tadi, apa sih variabel itu yang akan kita ini. Nah, lanjut Pak. Nah, ini sama tadi pengembangan, di sini ada itu. Ya begitu Bapak Ibu, ini terlalu banyak mungkin, mohon maaf. Sarannya ya mungkin Bapak Ibu, sebetulnya ini udah ketebak ya penelitiannya, seakan-akan kalau kata reviewer internasional sudah ketebak, tapi mereka nggak tahu kondisi di dunia ketiga seperti dunia berkembang Indonesia yang maju, ternyata masih ada daerah yang publik, karena dia lihat Jakarta cuma berapa kilo dari kita, ternyata kita nggak punya Jaklingko ya, kita nggak punya busway kayak gitu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf terlalu lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Safik. Menarik sekali penelitiannya. Semoga bisa jadi solusi buat Tangsel ya Pak. Terutama Ya, buat makasih banyak. area kampus kita agar nanti kita nggak macet-macetan depan Unpam. Ya, makasih Pak Yuli. Makasih Baik, terima banyak. kasih Pak Safik. Ya. Dan kita lanjut, atau mungkin ada yang ingin diinformasikan dulu ke Pak Safik? Lanjut ya. Baik, kalau lanjut ke Pak Iskandar Zulkarnain. Silakan Pak. Ya, baik Pak Yuli, terima kasih. Saya akan, suara saya terdengar Pak ya? Terdengar Pak, silakan Pak. Dengar ya Bapak Ibu ya, saya akan Baik. share ya. Sudah kelihatan Pak? Sudah Pak, Screen-nya? silakan Pak. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu karena masih ada teman-teman Bapak Ibu yang harus presentasi. Maka penelitian saya berjudul tentang analisis semiotika pesan komunikasi ekonomi politik pendiri bangsa dalam pelaksanaan pasal UD pasal 33 UD 1945. Saya Iskandar Zulkarnain dengan rekan saya, penelitian saya yaitu Suryadi Martadinata. Baik, pendahuluan bahwa semiotika itu secara teori ya adalah suatu cabang dalam ilmu komunikasi yang mempelajari tentang tanda, bagaimana tanda-tanda itu bekerja dan bagaimana ia menghasilkan makna. Sebagaimana tokoh besar ya menyampaikan, salah satunya adalah lahirnya ilmu semiotika sehingga mereka dijuluki sebagai semiotika dunia. Jadi ilmu komunikasi ini adalah bisa ya berupa tanda-tanda ya, sebagaimana kita lakukan ya dalam komunikasi sosial. Kemudian metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan paradigma kritis. Ya, paradigma kritis itu artinya paradigma tokoh-tokoh ya, pola pikir ya kan, para tokoh-tokoh yang membahas tentang ilmu komunikasi. Selanjutnya objek penelitian ya, objek penelitian ini adalah teks pasal 33 UUD 1945 ayat 1 sampai 3 yang merupakan buah karya para pendiri bangsa berikut. 1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi dan air, kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran negara.
Jadi ini yang menjadi objek penelitian kami dalam menggunakan metodologi deskriptif, kualitatif deskriptif. Lanjut hasil dan pembahasan setelah kami saya melakukan penelitian ya, yaitu deskriptif ya, dan mengambil dari beberapa teori, maka hasil dan pembahasan ini adalah ringkasan analisis semiotika pesan komunikasi ekonomi politik pendiri bangsa dan pelaksanaan pasal UD pasal 3 UUD 1945 berdasarkan semiotika. Ayat 1 ya, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan. Ini berdasarkan semiotika Ferdinand de Saussure ya. Kemudian signifiernya pertanda kata-kata disebutkan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas keluargaan. Mengandung makna bahwa aktivitas perekonomian bangsa Indonesia adalah sebagai usaha bersama segenap pelaku ekonomi yang terdiri dari negara melalui pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat, di mana negara berperan sebagai pemimpin ekonomi. Artinya, secara ekonomi politik, pesan yang dihadirkan menuntut pihak swasta dan koperasi harus bermitra dengan pemerintah dan melaksanakan perekonomian di bawah pengawasan, kontrol, saran, serta kerjasama yang saling menguntungkan. Kerjasama antara lain ketiganya haruslah dibungkus dalam satu semangat ataupun filosofi yang tertuang dalam suatu wadah yang disebut dengan berdasar asas keluargaan. Kata asas keluargaan di sini menekankan makna bahwasanya dalam membangun dan melaksanakan aktivitas perekonomian, segenap pelaku ekonomi harus menekankan prinsip persaudaraan. Jika tidak demikian adanya, maka bisa dimaknai bahwa negara telah mengkhianati terhadap konstitusi pada pasal 33 UUD 1945 yang telah dicetuskan demikian presisi oleh para pendiri bangsa. Kemudian pada ayat kedua, ya, penandanya adalah cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pertandanya kata-kata yang disebutkan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara mengandung makna bahwa negara harus bisa mengetahui dan memastikan apa-apa saja semua hal yang berkaitan dengan bagian-bagian aktivitas cabang-cabang produksi, barang dan jasa yang bersentuhan langsung serta berpengaruh krusial terhadap kebutuhan hidup masyarakat. Kemudian kata-kata yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara bermakna negara memiliki peran serta penguasaan yang mutlak terhadap pengelolaan cabang-cabang produksi yang penting tersebut. Artinya secara ekonomi politik, pesan yang dihadirkan menuntut negara dalam hal ini harus mampu membentuk badan usaha milik negara ataupun kementerian yang mengaturnya untuk memastikan bahwa tidak boleh ada dominasi oleh orang per orang dalam penguasanya. Nah, ini semiotik ya, atau penanda pada ayat kedua. Kemudian pada ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kata-kata yang disebutkan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara mengandung makna sebagaimana berikut. Satu, bumi ini di sini bisa dimaknai dengan keberadaan tanah di Indonesia. Artinya secara ekonomi politik, pesan yang dihadirkan menuntut bahwa negara mempunyai peran yang benar-benar dominan dalam hal kontrol dan kendali dalam pengaturan kepemilikan tanah yang ada di Indonesia berdasarkan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya. Nah, kemudian untuk berikutnya, air. Yang kedua, air di sini bisa dimaknai dengan keberadaan sumber air untuk kehidupan orang banyak, yakni masyarakat umum terutama air untuk minum, mandi, dan irigasi. Baik, tadi pembahasan ya analisis tentang ayat 1, 2, dan 3 ya, makna apapun arti tanda apa saja ya yang menunjukkan bahwa makna apa saja ya, tafsiran apa saja
yang bisa kita cerna ya berdasarkan tadi teori yang sudah disampaikan. Kemudian simpulan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam praktek ekonomi politik Indonesia dalam pasal 33 UUD 1945 setidaknya ada 3 poin penting yang harus dipastikan dalam esensial sebagaimana berikut. 1. Secara ekonomi politik perekonomian Indonesia harus disusun secara bersama oleh pihak negara melalui pemerintah, swasta, koperasi, dan masyarakat dengan landasan prinsip keluargaan di mana negara sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan. 2. Secara ekonomi politik harus mampu membuat BUMN dan kementerian untuk cabang-cabang produksi penting yang bersinggungan langsung dengan hajat hidup masyarakat. 3. Secara ekonomi politik, negara harus memastikan keamanan kepemilikan tanah semua pihak, baik itu masyarakat adat, sipil, swasta, serta pihak negara sendiri sesuai hak dan undang-undang yang berlaku. Ya, itu saja ya kesimpulan yang dapat saya sampaikan, dan bahwa mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, yang kami sampaikan dalam penelitian ini bisa memberikan manfaat ya, sehingga undang-undang ya pasal 33945 itu dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya, sehingga tidak disalah tafsirkan ya bahwa undang-undang ini ya memiliki tanda untuk sepenuhnya untuk kesejahteraan dan kerakyatan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Demikian itu saja Pak Yuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iskandar atas presentasinya. Semoga nanti risetnya bisa bermanfaat khususnya buat kemajuan bangsa kita pada umumnya. Terima kasih. Mungkin yang lain ada yang ingin disampaikan atau mungkin lanjut? Baik, kalau tidak ada kita lanjut ke Ibu Tri Sulistiani ya. Silakan Ibu. Saya izin share screen ya Pak. Baik Bu. Saya mohon izin mau sholat zuhur ya Pak. Sudah masuk zuhur. Baik Pak, silakan Pak. Silakan. Pak, sudah terlihat Pak? Sudah Bu, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi penelitian ini berjudul tentang analisis kinerja keuangan pada perusahaan subsektor industri farmasi di Indonesia periode 2020 sampai 2022. Nah, tim penelitian kami ada saya sendiri Tri Sulistiani SEMM dengan Ibu Neneng Tita Amalia SEMK. Nah, untuk pendahuluannya sendiri untuk pendahuluan perkembangan perusahaan subsektor industri farmasi di Indonesia, salah satu bidang yang paling disoroti kinerja laporan keuangannya oleh investor, karena perusahaan ini menjadi salah satu primadona untuk para investor dalam melakukan investasi. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan dengan kinerja keuangan yang baik pasti akan menjadi target para investor untuk berinvestasi, sehingga perusahaan pun berbondong-bondong untuk dapat memperbaiki kinerja keuangannya agar para investor tertarik berinvestasi di perusahaannya. Nah, dari tahun ke tahun, perkembangan perusahaan farmasi di Indonesia ini berubah dengan cepat dikarenakan era globalisasi. Salah satunya adalah PT Kalbe Farma Tbk yang sudah berdiri pada tahun 1966. Nah, ini awal dari garasi sederhana hingga menjadi perusahaan farmasi terkemuka di Indonesia. Kalbe Farma telah membangun kegiatan penelitian dan pengembangan yang kuat dalam formulasi obat generik dan pengembangan berkelanjutan dari konsumen. Nah, ini ada rasio solvabilitas dan juga profitabilitas dari PT Kalbe Farma. Di sini untuk solvabilitasnya sendiri ada DAR dan juga DER. Ini untuk DAR-nya stabil, tapi di tahun 2022 dia menurun menjadi 18,88%. Untuk DER-nya ini menurun dari tahun 2020. Di 2021, 2020 23,46%, 2021 20,69%, dan di 2022 23,27%. Nah, untuk rasio profitabilitasnya sendiri ada NPM, kemudian ROA dan juga ROE di sini stabil, terlihat stabil untuk rasio profitabilitasnya. Itu untuk pendahuluan. Nah, di sini ada rumusan masalahnya.
rumusan masalah dari penelitian kami, bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan subsektor industri farmasi di Indonesia periode 2020. Jangan di sini dulu sebentar. Mohon maaf ya Pak. Ini ada gangguan kalau di rumah. Anak-anaknya lagi udah di sana dulu sebentar. Bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan subsektor industri farmasi di Indonesia periode sebentar Pak. Ya nggak apa-apa, silakan Mohon maaf, Pak. digendong aja. Ya. Bagaimana kinerja keuangan pada Kak di sana dulu. Sebentar. Mohon maaf ya Pak, lanjut lagi. Baik, Untuk silakan. rumusan masalah, bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan subsektor industri. Ya, sebentar. Kinerja keuangan pada perusahaan subsektor industri farmasi di Indonesia periode 2020 sampai 2022 jika ditinjau dari laporan keuangan menggunakan rasio solvabilitas. Untuk yang kedua, bagaimana kinerja keuangan pada perusahaan subsektor industri farmasi di Indonesia periode 2020 sampai 2022 jika ditinjau dari laporan keuangan menggunakan rasio profitabilitas. Nah, tujuannya juga sama untuk mengetahui laporan kinerja keuangan, untuk mengetahui kinerja keuangannya ditinjau dari solvabilitas, dan yang kedua juga sama untuk mengetahui laporan kinerja keuangan ditinjau dari rasio profitabilitas. Kemudian untuk metode penelitiannya sendiri, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, dan metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan juga komparatif. Nah, di sini kami akan membandingkan perusahaan farmasi. Nah, untuk populasinya sendiri, populasi yang digunakan ini adalah subsektor industri farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia itu berjumlah 11 perusahaan farmasi. Dari 11 perusahaan ini, kami menggunakan teknik purposive sampling dan dalam menentukan sampelnya dan diperoleh 3 perusahaan farmasi saja. Yang pertama itu PT Kalbe Farma Tbk, PT Indo Farma Tbk, dan yang terakhir PT Temposcan Pacific Tbk. Kemudian untuk hasil rasio solvabilitasnya, di sini kami menggunakan rasio DAR, debt to asset ratio. Untuk PT Kalbe Farma sendiri, ini DAR-nya 19%, 17%, dan 19%. Nah, rata-ratanya adalah 18% untuk 3 tahun. Dan untuk Indofarma sendiri, ini cukup tinggi untuk DAR-nya, 75%, untuk 2020, 2021 75% juga, 2022 94%. Dan untuk rata-rata dari 3 tahun ini totalnya sekitar 81%. Dan untuk PT Temposcan Pacific, ini juga 2020 30%, 2021 29%, 2022 33%, dan rata-ratanya ada di 31%. Nah, ini pembahasan dari ketiga perusahaan tadi tentang debt to asset rasionya. Kalau untuk standar industrinya sendiri, itu ada 35%. 35% itu baik jika berada di standar rasio ini. Jadi untuk Kalbe Farma ini bisa disebut baik karena berada di bawah 35%. Dan untuk PT Indofarma ini cukup tinggi 81%. Jadi kondisi untuk PT Indofarma sendiri ini dalam kondisi tidak baik karena rasio DAR-nya melampaui standar industri. Kemudian untuk Temposcan Pacific ini baik, berada di bawah 35%. Ini walaupun memang di bawah sedikit dari standar industri ini. Jadi untuk DAR sendiri dari 3 perusahaan farmasi ini yang kurang baik itu adalah PT Indofarma Tbk. Nah, untuk rasio solvabilitas yang kedua, di sini kami menggunakan debt to equity ratio. Ekuitas, jadi total hutang per ekuitas. Di sini ada PT Kalbe Farma 23% di tahun 2020, 2021 21%, 2022 23%. Jika dirata-ratakan totalnya menjadi 22%. Dan untuk PT Indofarma, nah ini Indofarma juga sama, ini melampaui batas. Ini sampai 298%, kemudian 2021 296%, dan 2022 sampai 1677%. Dan kalau dirata-ratakan menjadi selama 3 tahun, totalnya 757%. Dan untuk DAR PT Temposcan Pacific, DAR ini 43% di tahun 2020, 2021 40%, 2022 50%. Dan untuk rata-ratanya ada di 44%. Nah, ini pembahasan untuk rasio DAR. Untuk rasio DAR sendiri, debt to equity ratio standar industrinya adalah 90%. Ini baik jika rasio standar industri ini berada di bawah rasio
rasio perusahaan ini ada di bawah rasio standar industri. Di sini saya menggunakan Tasmir tahun 2016. Rata-rata industri untuk Kalbe Farma 22%, sedangkan standar industrinya 90%, berarti untuk Kalbe Farma sendiri dalam kondisi yang baik, sedangkan untuk PT Indofarma ini berada di atas standar industri dan ini melampaui sangat jauh sekali dari 90%. Nah, ini kondisinya sangat buruk untuk PT Indofarma. Sedangkan untuk PT Tempo Scan Pacific ini kondisinya baik. Jadi sama seperti tadi untuk DER-nya, PT Indofarma masih bermasalah juga di DER. Kemudian hasil yang ketiga ini untuk rasio profitabilitas. Di sini kami menggunakan rasio NPM. Untuk laba bersih di tahun 2020 NPM-nya 12%, 2021 12, ini stabil untuk Kalbe Farma, rata-ratanya juga sama 12%. Untuk PT Indofarma sendiri NPM-nya sampai 0%, kemudian dia minus di 2021 dan di 2022 juga masih minus di 37%. Jika dirata-ratakan minus 13% dari 3 tahun berturut-turut. Nah, untuk hasil PT Tempo Scan Pacific ini juga stabil, ada di 8% selama 3 tahun berturut-turut. Nah, pembahasannya untuk hasil keseluruhan NPM ini, berdasarkan Tasmir 2016, NPM baik jika di atas standar rasio 20%. Nah, ini untuk Kalbe Farma masih di bawah standar industri, jadi untuk rasio profitabilitasnya masih kurang baik karena masih berada di bawah standar industri 20%. Tapi untuk Kalbe Farma sendiri ini masih mendapatkan keuntungan, mereka masih mendapatkan keuntungan. Kemudian untuk PT Indofarma Tbk atau INAF ini berada di bawah standar industri dan juga mereka mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Kemudian untuk Tempo Scan Pacific, NPM-nya ada di 8%, ini juga sama masih di bawah standar industri, masih kurang banyak dan jauh dari bawah standar industri. Nah, ini kondisinya juga sama, masih kurang baik untuk rasio profitabilitas. Kemudian untuk PROA, rasio profitabilitas PT Kalbe Farma ini cenderung stabil, hanya naik sekitar 1%, ini rata-ratanya di 3 tahun, 13%. Untuk PROA PT Indofarma, ini juga sama masih seperti NPM tadi, minus di 2 tahun terakhir 2021-2022 dan rata-rata di 3 tahun minus 10%. Untuk PT Tempo Scan Pacific ini stabil dari 2020 sampai 2022 ada di 9%. Nah, ini untuk pembahasan ROA. Pembahasan ROA itu 30% baik jika ada di atas 30% untuk standar rasionya. Nah, kalau kita lihat di rata-rata industri Kalbe Farma 13% masih sama, ini di bawah standar industri 30%, harusnya di atas 30%, berarti ini kurang baik. Untuk INAF juga sama, ini karena negatif, berarti kurang baik. Dan Tempo Scan Pacific juga sama, di bawah standar industri sebesar 9%. Kemudian yang terakhir untuk ROE-nya PT Kalbe Farma ini cenderung stabil, rata-ratanya 15%. Kemudian PT Indofarma ROE-nya seperti ROA minus di 2021 dan 2022. Jika dirata-ratakan, ini mereka mengalami kerugian sebesar 167% untuk 3 tahun dari 2020 sampai 2022. Kemudian untuk ROE sendiri di PT Tempo Scan ini cenderung stabil di 13% untuk 3 tahun. Nah, pembahasan untuk ROE sendiri berdasarkan Tasmir 2016, ROE baik jika di atas standar industrinya 40%. Dan ternyata dari ketiga perusahaan ini belum ada yang mencapai di atas standar industri sebesar 40%. Jadi ketiga-tiganya masih berada dalam kondisi yang kurang baik. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penelitian kami untuk debt to asset ratio PT Kalbe Farma ini kondisinya baik, kemudian INAF-nya kondisinya tidak baik. Untuk Tempo Scan Pacific kondisinya baik. Kemudian untuk DER PT Kalbe Farma sendiri baik, kemudian Indofarma dalam kondisi tidak baik, kemudian Tempo Scan-nya dalam kondisi baik. Dan untuk rasio profitabilitasnya sendiri untuk NPM, Kalbe Farma, Indofarma, dan juga Tempo Scan ini berada dalam kondisi yang kurang baik. Tapi yang paling buruk adalah PT Indofarma karena mereka tidak mendapatkan profit sama sekali untuk di profitabilitas. Kemudian ROA juga sama seperti itu, ketiga perusahaan dalam kondisi yang kurang baik. Untuk ROE juga sama, 3 perusahaan kondisi kurang baik. Dan Indofarma juga sama, mereka mengalami kerugian
di minus 167%. Nah, padahal Indofarma sendiri ini sebenarnya BUMN tapi merugi dibanding dengan PT Kalbe Farma dan juga Tempo. Sekian. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tri Sulistiani atas paparan hasil risetnya. Kita lanjut aja ke Bu Ayumi Rahma ya. Ya, silakan Ibu Ayumi. Baik, izin share screen ya Pak. Baik Bu, silakan. Ya. Ya baik, apa sudah terlihat izin Pak? Sedang proses Bu. Oh prosesnya. Iya. Ya silakan Bu, sudah terlihat. Oke baik, sebentar ya. Not responding sebentar ya Pak. Baik Bu. Oh ya, sebentar ya Pak. Oke, baik. Baik Bu, ditunggu. Keluar. Atau jika ada kendala mungkin bisa dijawab ke saya Bu, agak saya share. Oke boleh Pak. Saya ini lemot banget. Ya. Oke, izin saya japri ya Pak. Baik. Baik. Silakan Ibu. Baik. Baik, izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari tim kami, yaitu ketuanya adalah saya sendiri, Ayumi Rahma, yang anggotanya adalah Bapak Budi Trisantoso, SEMAKT, dan juga Bapak Ahmad Ridho Fahrizal Khairi, SEMAK. Di sini kami melakukan penelitian dengan tema pengaruh struktur modal, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi terhadap kualitas laba. Nah, yang melatar belakangi penelitian kami adalah bahwa suatu perusahaan dikatakan memiliki kinerja yang baik apabila dia memiliki laba yang cukup tinggi. Namun, karena adanya asimetri informasi antara pihak internal dan eksternal perusahaan, maka membuat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini menjadi terdistorsi. Laba yang berkualitas tentunya sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, karena adanya konflik kepentingan dan juga asimetri informasi, membuat kualitas laba yang disajikan menjadi dipertanyakan. Karena manajemen seringkali melakukan tindakan oportunis, misalnya seperti memanipulasi informasi dalam laporan keuangan, terutama untuk labanya.
Bisa tolong lanjut, Pak? Maaf. Oke, makasih. Nah, variabel penelitian digunakan dalam penelitian kami. Yang pertama untuk Y-nya itu yaitu kualitas laba, lalu X1-nya adalah struktur modal, X2-nya ukuran perusahaan, dan X3-nya adalah konservatisme akuntansi. Oke. Semakin tinggi suatu rasio utang terhadap modal, maka manajer akan cenderung menggunakan teknik akuntansi yang akan meningkatkan laba. Menurut Wijaya, menggunakan Wijaya pada tahun 2020 melakukan penelitian dan menggunakan discretionary accrual untuk mengukur kualitas laba. Nah, dalam penelitiannya tersebut ditemukan bahwa semakin besar struktur modal suatu perusahaan, maka discretionary accruals-nya juga semakin besar. Nah, nilai discretionary accrual-nya ini menunjukkan kualitas laba yang rendah. Lalu terkait dengan ukuran perusahaan, bahwa perusahaan besar memiliki aset dan modal yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sehingga perusahaan dapat menggunakan aset dan modal tersebut untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar, sehingga akan menurunkan minat manajer untuk memanipulasi laporan keuangannya. Oleh karena itu, laba yang dimiliki oleh perusahaan tersebut menjadi lebih berkualitas. Di sisi lain, besarnya ukuran suatu perusahaan juga memberikan tekanan kepada manajemen untuk melaporkan hasil kinerja yang baik. Hal ini dapat mendorong manajemen untuk memanipulasi terhadap jumlah laba yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga terkait dengan konservatisme akuntansi. Kualitas laba yang disajikan oleh perusahaan juga dipengaruhi oleh kebijakan dan prinsip yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Salah satu kebijakan yang dapat berpengaruh terhadap kualitas laba yang disajikan adalah penggunaan dari konservatisme akuntansi dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan yang menerapkan prinsip konservatisme akan memberikan informasi yang berkualitas baik kepada para investornya karena perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melaporkan laporan keuangannya. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini yang pertama adalah pengaruh simultan dari struktur modal, ukuran perusahaan, dan konservatisme terhadap kualitas laba. Lalu H2-nya adalah struktur modal berpengaruh terhadap kualitas laba. H3, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba. H4, konservatisme akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laba. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian kami adalah perusahaan sektor perindustrian yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2022. Perusahaan sektor perindustrian ini dipilih karena perkembangan dan stabilitas pasar perusahaan-perusahaan ini akan berdampak cukup signifikan terhadap stabilitas sosial dan ekonomi. Lalu sampelnya berdasarkan kriteria sampel, jadi kami menggunakan teknik non-probability sampling, ya, yaitu pervasive sampling di mana terdapat beberapa kriteria. Nah, berdasarkan kriteria yang ada, terpilih 13 perusahaan yang dapat dijadikan sampel penelitian dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Oleh karena itu, terdapat 65 observasi atau pengamatan dalam penelitian ini. Berikut adalah hasil untuk uji kesesuaian model. Jadi kami menggunakan regresi data panel di mana ada 3 model yaitu FEM, CHEM, dan REM. Di sini kita memilih mana model yang paling sesuai. Nah, berdasarkan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange multiplier, ditemukan bahwa model yang terpilih adalah fixed effect model atau FEM. Oke. Selanjutnya adalah menilai, maksud saya di sini adalah, boleh selanjutnya Pak? Nah, ini maksud saya uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik yang kami lakukan yang pertama adalah uji normalitas, ya, di mana di sini nilai probabilitasnya lebih dari 0,05, yaitu 0,13, sehingga terbebas dari, jadi datanya normal, terdistribusi normal. Selanjutnya untuk multikolonialitasnya itu di bawah 0,9 semua, jadi terbebas dari multikolonialitas. Nah, untuk uji heteroskedastisnya sendiri, nilai props chi-square dari ops R-square-nya adalah 0,3170, lebih besar daripada 0,05, sehingga terbebas dari heteroskedastisitas. Untuk uji autokorelasi, kami menggunakan serial correlation LM test, di mana nilai props chi-square-nya juga di atas 0,05, sehingga terbebas dari autokorelasi. Untuk pengujian hipotesisnya yang pertama adalah uji simultan, di mana nilai prop F statistiknya adalah kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan
konservatisme akuntansi dan struktur modal berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laba. Lalu untuk uji parsial sendiri di sini ada dua variabel yang signifikan. Yang pertama adalah X2 yaitu struktur modal dan yang kedua adalah konservatisme akuntansi di mana nilai probability-nya kurang dari 0,05. Oke. Nah, oleh karena itu, kesimpulan dari penilaian ini yang pertama adalah H1 diterima, artinya struktur modal, ukuran perusahaan, dan konservatisme akuntansi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laba. Lalu untuk H2 ditolak, karena nilainya di atas 0,05 sehingga secara parsial struktur modal tidak berpengaruh terhadap kualitas laba. Dan H3 diterima di mana ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kualitas laba namun dengan arah yang negatif. Artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka kualitas labanya juga semakin rendah. Ya, bisa disebabkan karena tadi bahwa perusahaan yang besar mendapatkan tekanan yang jauh lebih besar untuk dinilai baik kinerjanya sehingga mereka cenderung untuk melakukan manipulasi laba, terutamanya adalah laba. Lalu yang terakhir adalah 4 diterima, di mana konservatisme berpengaruh terhadap kualitas laba dengan arah yang negatif. Artinya semakin tinggi tingkat konservatisme yang diterapkan oleh suatu perusahaan, justru kualitas labanya malah akan menjadi semakin rendah. Oke, demikian presentasi dari hasil penelitian yang telah tim kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ayumi atas presentasi hasilnya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ya ke Bapak Faisal. Silakan Pak Faisal. Halo, suaranya kedengaran nggak? Terdengar Pak, silakan Pak. Terdengar dengan baik. Belum. Kok nggak terhubung sama dokumen sih, My Dokumen? Bisa Pak? Oh belum. Kalau ada filenya boleh dikirim Pak ke saya, nanti saya yang share-kan. Biasanya kan ada bisa ke My Dokumen, kok ini nggak ada? Oh ada. Ada. Aduh. Mana? Dulu ya. Baik Pak, Yes. ditunggu.
Saya kirim ke WA Bapak. Baik Pak, siap Pak. Baik, saya share ya Pak. Silakan Pak. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan presentasikan diseminasi penelitian saya dengan judul pengaruh current ratio CR dan debit to equity ratio terhadap return on equity rate pada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk pada periode 2012 sampai dengan 2021. Sudah lanjut. Latar belakang penelitian saya ini bertujuan untuk meneliti untuk adalah untuk mengetahui pengaruh current ratio dan debit to equity ratio terhadap return on equity pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang kedua, permasalahan yang dinilai berimplikasi pada ROE, diantaranya pada ROE di mana terdiri dari hutang lancar dengan aset lancar. Angka rasio yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh kemampuan untuk menjamin hutang lancar mereka, serta debit equity ratio yang berguna untuk menentukan besar hutang perusahaan. Next. Tinjauan pustaka kami ambil dari CR. Pengertiannya, CR merupakan jenis dari rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya, menurut Kashmir. Kemudian variabel selanjutnya adalah DER, debit to equity ratio, adalah rasio keuangan yang dipakai untuk menilai utang dengan ekuitas perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengetahui total dana yang disediakan oleh peminjam atau kreditur dengan pemilik perusahaan, ya menurut Kashmir. Kemudian ROE, return on equity, adalah rasio keuangan digunakan untuk mengukur keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi para pemegang saham. Next. Metode penelitian, dalam metode penelitian ini jenis yang digunakan adalah kuantitatif. Ya, penelitian ini dilakukan di BEI, ya, Bursa Efek Indonesia, pada periode 10 tahun terakhir dari tahun 2012 sampai 2021. Variabel berikut pada penelitian adalah current ratio CR, dan variabel bebas pada penelitian ini adalah debit to equity ratio DER dan current ratio CR. Nah, kemudian penutup daripada hasil penelitian ini yang didapat, variabel current ratio berpengaruh negatif ya pada return on equity. Jadi kesimpulannya bahwa current ratio CR secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on equity rate dengan nilai hitung tabel min 0,973 lebih kecil daripada 0,7114 dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,50. Yang kedua, variabel debit to equity ratio berpengaruh negatif pada return on equity. Kesimpulannya DER ini secara parsial berpengaruh signifikan terhadap return on equity dengan ditunjukkan dengan nilai T hitungnya lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan lebih kecil. Kemudian yang ketiga, secara simultan CR dan DER berpengaruh negatif pada return on equity ditunjukkan dengan nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Ya. Dan berpengaruh signifikan. Nah, demikian presentasi dari penelitian saya. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Faisal atas paparan hasil risetnya. Semoga bisa bermanfaat.
Kita lanjut ya karena waktunya juga sudah makin mepet ke Bu Eka Kusuma yang akan diwakili Bu Anggun ya. Ya, betul Pak. Baik, silakan Bu Oke. Anggun. Baik, Saya share terima ya. kasih. Ya, Bentar ya, saya aja Pak. Nggak apa-apa saya aja. Oh ya, silakan Bu. Ya. Oke, sudah terlihat belum ya Pak? Sudah, silakan. Sudah ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Saya akan menjelaskan mewakili Ibu Eka Kusuma Dewi mengenai penelitian kami yang berjudul Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial dan Kebijakan Hutang terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility ya atau CSR pada perusahaan manufaktur sektor konsumsi subsektor pengolahan makanan. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pada pelaksanaan CSR diharapkan dapat memberikan perubahan dalam kehidupan sosial yang ada di masyarakat. Penerapan CSR mampu bersinergi untuk menciptakan keseimbangan antara kondisi sosial, ekonomi, dan masyarakat di mana perusahaan beroperasi. Sehingga dalam pelaksanaannya, program CSR harus memperhatikan prinsip triple bottom lines yang dimana menyangkut 3 aspek yaitu finansial, sosial, dan lingkungan. Nah, dengan adanya sinergi pada ketiga aspek tersebut, maka akan menciptakan keberlanjutan dunia perusahaan yang lebih baik serta menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan, stakeholders, dan juga lingkungan masyarakat. Melalui program CSR, sebuah perusahaan dapat memberikan layanan bantuan bahkan memperdayakan masyarakat untuk melalui tanggung jawab sosialnya, gitu ya, meningkatkan kualitas kehidupan dan tingkat kesejahteraan hidup di masyarakat. Diharapkan dapat juga menciptakan kemandirian pada masyarakat melalui program-program CSR yang diusung oleh sebuah perusahaan. Pengungkapan CSR ini tidak terlepas dari struktur kepemilikan, ya, di mana dalam perusahaan masing-masing struktur kepemilikan sangat berperan penting dalam penerapan jumlah pengeluaran CSR. Struktur kepemilikan pada perusahaan diperoleh dari perbandingan jumlah kepemilikan saham yang ada dalam suatu perusahaan. Suatu perusahaan dapat dimiliki oleh pemerintah, seseorang yang secara individu, masyarakat luas, pihak investor asing maupun orang lain yang berada dalam perusahaan tersebut atau disebut dengan manajerial. Nah, tuntutan dan kebutuhan akan CSR merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan sebuah perusahaan ya sesuai dengan Undang-Undang nomor 74 ya UU PT terbaru. Adanya UU PT mengikat industri atau korporasi dengan kewajiban melaksanakan CSR ya. Kemudian industri dan korporasi bekerja sama dengan pemerintah berperan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertimbangan faktor lingkungan hidup. Program CSR pada perusahaan dapat mengembangkan potensi sumber daya alam secara langsung dan memberikan dampak besar bagi keberlangsungan hidup manusia di masa depan sehingga inisiatif CSR ini disebut merupakan konsep investasi berjangka panjang. Itulah latar belakang yang melatar belakangnya adanya penelitian ini dengan tujuan mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang terhadap CSR. Dan manfaat serta tujuan dari penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan kebijakan hutang ya terhadap pengungkapan CSR yang ingin dicapai perusahaan gitu ya. Kemudian teori yang melandasi adanya penelitian ini adalah teori legitimasi. Teori ini adalah sebuah teori yang fokus pada interaksi perusahaan dengan para stakeholders. Ya, perusahaan memerlukan legitimasi atau pengungkapan dari para stakeholder agar mampu mempertahankan keberlangsungan perusahaannya. Ya. Oke, berikutnya. Nah, data penelitian ini digunakan adalah 19 perusahaan manufaktur sektor konsumer non-cyclical atau subsektor pengolahan makanan yang terdapat di BEI dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Sampel yang dipilih adalah berdasarkan kriteria. Di sini kami membuat 4 kriteria, yaitu perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek, ya, kemudian mengeluarkan laporan berturut-turut secara 2017 sampai 2021 dan memiliki variabel terkait variabel yang diteliti, yaitu di mana perusahaan ini yang memiliki kepemilikannya adalah manajerial dan juga pengungkapan melakukan pengungkapan CSR. Hasil dari penelitiannya ya menggunakan model regresi data panel ya, kemudian di mana ada hasil penelitian ya, yaitu pemilihan model teknik estimasi regresi data panel, di mana hasil uji coba-nya itu yaitu menggunakan fixed effect model dan uji hasilnya juga menggunakan uji Lagrange multiplier. Nah, untuk uji asumsi klasiknya, di mana uji normalitas menggunakan Jacques-Weber berhasil nilai
profitabilitasnya 0,403991. Ya, nilainya lebih besar dari 0,25 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Dan untuk uji multikolinialitas yang di atas dapat dilihat bahwa lebih kecil dari 0,8 yang berarti tidak terjadi masalah multikolinialitas. Dan untuk uji heteroskodisitasnya di mana lebih dari 0,05 maka tidak terjadi heteroskodisitas. Dan untuk uji autokorelasi berdasarkan uji autokorelasi di atas dapat dilihat bahwa tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya untuk hasil uji T, nah uji ini dalam regresi berganda digunakan untuk mengetahui apakah model ini ya berpengaruh antara uji parsial ya dari satu variabel X1 terhadap Y-nya, di mana pengujian secara parsial berpengaruh kepemilikan manajerial X1 terhadap pengungkapan CSR. Hasil uji menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi pengungkapan CSR dengan nilai probabilitas di atas 0,05 yaitu sebesar 0,0192. Dan untuk pengujian secara pengaruh kebijakan hutang dapat dilihat bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan CSR dengan nilai probabilitas di bawah 0,05. Sedangkan untuk uji F-nya, uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen bersama-sama berpengaruh secara signifikan, dan hasilnya di sini bahwa dapat disimpulkan adanya pengaruh signifikan ya antara semua variabel independen terhadap variabel dependennya. Kesimpulan ya yang dapat disimpulkan bahwa yang pertama kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena perusahaan lebih mementingkan kepentingan untuk manajernya daripada untuk pihak lain ya di luar perusahaan ya. Dan yang kedua kebijakan hutang berpengaruh terhadap pengungkapan CSR karena semakin tinggi tingkat hutang, semakin efektif penggunaan modal kerja, dan semakin cepat modal kerja berputar, maka semakin besar keuntungan yang didapat, dan juga untuk meningkatkan pengungkapan CSR perusahaan. Nah, kemudian yang ketiga secara simultan untuk kedua variabel independen dan satu variabel dependennya sangat berpengaruh. Sarannya bagi peneliti selanjutnya penelitian ini pada perusahaan dengan sektor yang berbeda yang dapat dijadikan pembanding, dan kemudian bagi perusahaan agar lebih banyak pengungkapan aktivitas sosialnya kepada stakeholder dengan melakukan pengungkapan CSR. Perusahaan yang diharapkan dapat beroperasi secara berkelanjutan karena dinilai telah mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari para stakeholder. Dengan melakukan aktivitas sosial, perusahaan diharapkan dapat mendorong kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di sekitar yang dapat mendukung keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Sekian dari saya, Yulianto, untuk presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Anggun atas paparan hasil risetnya. Semoga bisa bermanfaat untuk ke depannya. Dan kita lanjut ya dengan satu peserta terakhir, mungkin Bapak Aidil Amin Effendi, dipersilakan. Paling kasih, Pak ujung nih Pak ya. Iya, alhamdulillah. Udah pada pergi kayaknya, udah pada pulang ini. Masih ada nih sebagian. Alhamdulillah. Masih ada yang denger Pak, kalau pulang semua hilang. Iya. Izin Pak Yulianto dan rekan-rekan yang saya screen. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulianto dan rekan-rekan dosen yang sama-sama kita menghormati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya sesi terakhir ini untuk menyampaikan diseminasi penelitian kami. Saya ketuanya, Ibu Amin Effendi, anggota kami, Bu Denok dan Pak Sudiarto. Dengan judul Cerminan Keberhasilan UMKM, Berbasis Ekonomi Kreatif, Tinjauan Literatur Sistematis. Ya, kemudian latar belakang di sini, kenapa penelitian ini mengenai ekonomi kreatif ini kita lihat dari survei berdasarkan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2020 itu terlihat tidak meratanya distribusi tenaga kerja ekonomi kreatif pada tahun 2019. Nah, ini dapat data terbaru yang terakhir datanya ini baru ini yang saya cari mendapat. Dan kemudian di sini terlihat kuliner yang tertinggi
tidak merata dari subsektor dari ekonomi kreatif tersebut, diikuti fashion dan sebagainya. Dan tingkat kewirausahaan Indonesia ini di Asia Tenggara ini termasuk rendah, ya, tapi masih di di bawah Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Nah, di sini perlunya peningkatkan UMKM, terutama di sektor ekonomi kreatif. Melihat permasalahannya. Rumusan masalah tujuan kegiatan di sini adalah bagaimana kita melihat sejauh determinan keberhasilan usaha mikro, menengah berbasis ekonomi kreatif dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan UMKM. Bagaimana tujuan berikut? Metode penelitian ini kita menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif, yaitu menganalisis tentang keberhasilan UMKM, faktor-faktor keberhasilan UMKM berbasis ekonomi kreatif ini dengan dikembangkan menggunakan pendekatan kajian literatur dan studi pustaka. Nah, jadi maksudnya di sini kita mencari dengan research berbagai literatur dari Google Scholar, Google Search, Scopus, ResearchGate, BPS, dan sebagainya. Dan kita kumpulkan beberapa literatur sehingga hasil yang didapat kali ini yaitu tentang bagaimana keberhasilan UMKM ini berbasis ekonomi kreatif ini. Nah, ternyata dari beberapa literatur yang saya dapat, UMKM ini, keberhasilan ini perlunya meningkatkan kreativitas dan inovasinya dalam menghasilkan karya-karya baru. Jadi, perlunya karya baru, meningkatkan kreativitas bagi para pelaku UMKM melalui serangkaian proses pelatihan. Dengan keberhasilan UMKM kreatif ini, dengan adanya pelatihan, baik dari pemerintah, seperti manajemen pengolahan usaha, pemasaran, keuangan, dan sebagainya, pelatihan. Kemudian keberhasilan ekonomi kreatif juga perlu didukung dari peningkatan kualitas produk, pelayanan, dukungan penuh dari pemerintah, swasta, dan sebagainya. Tajudin, Maya 19, dan literatur lainnya ini tentang bagaimana peningkatan SDM, insan kreatif, melalui pelatihan, fasilitas ke lembaga perbankan, peningkatan kualitas produk, inovasi produk, dan terutama ke produk aplikatif ke berbagai basis aplikasi. Terakhir dari Jeffrey dan Ibrahim 2021, di sini keberhasilan UMKM kreatif juga diikuti dengan mengikuti program pengembangan UMKM, melakukan kerjasama, hubungan baik antar karyawan dengan memberikan pelatihan, pemasaran secara online, dan sebagainya. Dapat disimpulkan tentang ekonomi kreatif ini bahwasannya perlunya ekonomi kreatif untuk ditingkatkan karena pengaruh yang positif terhadap perekonomian di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dengan adanya pertumbuhan dan peningkatan industri ekonomi kreatif dapat terus membantu perekonomian di Indonesia. Di antara strategi keberhasilan dari ekonomi kreatif ini harus senantiasa menjaga mutu serta peningkatan kreativitas dan inovasinya dalam menghasilkan karya-karya baru. Peningkatan kreativitas bagi para pelaku UMKM dapat dilakukan serangkaian proses pelatihan dari pemerintah seperti manajemen pengolahan usaha, manajemen pemasaran, keuangan, dan sebagainya. Dan pada intinya, keberhasilan peningkatan industri kreatif juga dapat dilakukan melalui pelatihan, fasilitas kelembagaan, baik perbankan, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas produk, layanan, inovasi produk, aplikatif ke berbagai basis aplikasi. Dari semua strategi pengembangan industri kreatif tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar UMKM dapat unggul bersaing dengan pesaing lainnya. Terima kasih. Tutup dengan surat Al-Isra ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falha. Jika kita berbuat kebaikan, kita insya Allah berbuat baik untuk kita diri sendiri. Jika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan akan bagi kita sendiri. Terima kasih, kami dari tim peneliti. Mohon maaf lahir batin jika salah kata mohon dimaafkan dan mohon sarannya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aidil Amin Effendi atas paparan dari hasil risetnya. Semoga bisa bermanfaat untuk perkembangan masyarakat di kita pada umumnya. Dan ini akhir dari sesi di room 4, artinya sudah selesai paparan materi yang rekan-rekan dosen Bapak Ibu sampaikan.
Dan nanti mungkin setelah ini akan saya upload dulu untuk rekaman materinya. Nanti jika sudah jadi akan kami share baik di yang peserta yang besar atau mungkin nanti saya spesifik juga share di grup yang room 4 agar teman-teman atau rekan-rekan dosen lebih mudah untuk mencari link daripada rekaman kita. Dan terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua ini bisa menjadi peneliti-peneliti yang bisa menemukan inovasi-inovasi yang baru untuk kemajuan Unpad pada khususnya serta bangsa dan negara pada umumnya. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu Bapak Ibu sebelum kita akhiri. Alhamdulillah cukup Pak, terima kasih. Cukup, saya screenshot dulu ya Bu. Ya mungkin agar ini ketahuan yang terakhir siapa aja. Siap. Ya, mungkin dibuka ya kameranya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. terima kasih, Pak Semangat terus Yulianto. untuk menjadi peneliti-peneliti dan akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima Yulianto kasih dan Pak Aidil. Pak Terima kasih Dewiso. Bu Ayumi, Bu Putri. Terima kasih Pak Yulianto. Semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.